Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mardian Alfarid dengan NIM 211188084. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Proses Degeneratif Sel dan Kelainannya. Degeneratif merupakan suatu perubahan keadaan secara fisika dan kimia dalam sel, jaringan atau organ yang bersifat menurunkan efisiensinya. Degenerasi sel atau kemunduran sel adalah kelainan sel yang terjadi akibat cedera ringan. Cedera ringan yang mengenai struktur dalam sel seperti mitokondria dan sitoplasma akan mengganggu proses metabolisme sel. Next, degenerasi dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu pembengkakan sel dan perubahan perlemakan. Pembengkakan sel timbul jika sel tidak dapat mengatur keseimbangan ion dan cairan yang menyebabkan hidrasi sel. Sedangkan perubahan perlemakan bermanifestasi sebagai fukola lemak di dalam sitoplasma dan terjadi karena hipoksia atau bahan toksik. Perubahan perlemakan dijumpai pada sel yang tergantung pada metabolisme lemak seperti sel hepatosit dan sel miokard. Terdapat beberapa teori yang menunjukkan proses awal terjadinya degeneratif di dalam tubuh, yaitu 1. Adanya hubungan antara transisi demografi, epidemiologi, dan kesehatan. Pada tahap awal kematian, penyakit infeksi dan parasitik yang berkaitan dengan deprivasi kondisi lingkungan dan sosial mengalami penurunan. Pada tahap ini terjadi seleksi terhadap umur dan bertahan hidup. Tahap selanjutnya adalah saat fertilitas mulai menurun. Lalu yang kedua, perubahan metabolisme tubuh yang ditandai penurunan produksi hormon testosteron untuk laki-laki dan estrogen untuk perempuan. Biasanya mulai tampak pada usia 65 tahun ke atas. Kedua hormon ini tidak hanya berperan dalam pengaturan seks, tetapi juga dalam proses metabolisme tubuh. Salah satu fungsi dua hormon itu mendistribusikan lemak ke seluruh tubuh. Akibatnya lemak menumpuk di perut sehingga pada usia lanjut lingkar pinggang selalu terlihat besar. Lalu yang ketiga, ada pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi ke penyakit non-infeksi. Degeneratif adalah akibat adanya pergeseran pola makan dan pola hidup. Di sini terjadi pergeseran dari pola makan tradisional yang tinggi karbohidrat, tinggi serat dan rendah lemak ke pola makan modern yang tinggi lemak tapi rendah serat dan karbohidrat. Kurangnya mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran membuat tubuh kekurangan serat dan dapat beresiko meningkatkan kadar kolesterol tubuh. Lalu yang keempat, kelebihan gizi yang mengakibatkan tingginya prevalensi penyakit degeneratif sudah dirasakan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Belum lagi akibat yang ditimbulkan oleh lingkungan, tercemar, kesalahan pola makan dan gaya hidup yang justru merangsang tumbuhnya radikal bebas atau free radikal yang merusak tubuh kita. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.